Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Apriani dengan NIM J1B019073 dari kelas Teknik Pertanian Ganjil. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita memaksimalkan keuntungan nilai Z pada metode grafis dengan menggambarkan pada garis bilangan. Di sini kita sudah mendapatkan nilai Z sama dengan 400X plus 100Y, di mana nilai A-nya 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian nilai B-nya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120, dan nilai C 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Sekarang kita menggunakan metode grafis. Ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Kita mencari terlebih dahulu yaitu nilai A, di mana nilai A-nya 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. Kita misalkan nilai X sama dengan 0, di mana dari persamaan tersebut 10X plus 2Y sama dengan 300. 0 plus 2Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 dibagi 2. Y sama dengan 150. Di sini kita masukkan nilai Y-nya 150. Selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Y sama dengan 0. 10X plus 2Y sama dengan 300. Di mana 10X plus 0 sama dengan 300. X sama dengan 300 dibagi 10. X sama dengan 30. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 30. Kemudian kita tarik. Kemudian kita tarik mulai dari sumbu Y menuju ke sumbu X. Dan di sini kita namakan garis kendala A. Kemudian kita mencari nilai yang B. Mencari nilai yang B. Nilainya itu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Misalkan nilai X sama dengan 0, di mana 3X plus 2Y kurang sama dengan 120. 0 plus 2Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 2. Y sama dengan 60. Kita masukkan nilai Y-nya di sini 60. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, di mana 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. 3X plus 0 sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 3. X sama dengan 40. Kita masukkan nilai 40 ini. Kemudian kita tarik mulai dari sumbu Y menuju ke sumbu X. Ini adalah kendala yang B. Sekarang kita mencari nilai yang C. Nilainya 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Kita misal nilai X-nya adalah 0,
Sehingga 2x plus 2y sama dengan 100. 0 plus 2y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dibagi 2. Y sama dengan 50. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya itu 50 di sini. Kemudian misalkan Y sama dengan 0, di mana nilai X plus 2Y sama dengan 100. 2X plus 0 sama dengan 100. X sama dengan 100 dibagi 2. X sama dengan 50. Sekarang kita masukkan nilai X ini ke dalam sumbunya. Itu di sini. Kemudian kita tarik mulai sumbu X menuju ke sumbu Y. Di sini adalah garis kendala C. Titik potongnya yaitu, ini titik potong yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Sekarang kita akan mengetahui atau kita akan mencari seberapa banyak mesin produksi yang dihasilkan oleh X dan mesin produksi yang dihasilkan oleh Y. Di sini kita akan mengetahui kendalanya itu nilai Z-nya 400 X plus 100 Y. Kita akan menentukan keuntungan dari nilai Z ini. Kita ambil pada titik ekstrim yang pertama, di mana dari sumbu X nilai ekstrimnya ini itu 0, kemudian dari sumbu Y nilainya itu 0, sehingga tidak ada keuntungan pada titik Maastricht yang pertama. Yang kedua, titik Maastricht ekstrim yang kedua yaitu pada sumbu X nilainya 0, kemudian pada sumbu Y nilainya yaitu 50. Kemudian kita masukkan 400 dikali 0 plus 100 dikali 50 sama dengan 5000. Kemudian kita mencari pada sumbu ekstrim yang kelima, di mana pada sumbu X nilainya yaitu 30, kemudian pada sumbu Y nilainya itu 0. Kita masukkan 400 dikali 30 ditambah nilai Y-nya itu adalah 0 sama dengan 12.000. Kalau dimasukkan dalam rupiah itu sebanyak 12 juta. Kemudian pada titik ekstrim yang ketiga dan keempat, kita bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Sekarang kita menggunakan cara eliminasi. Oke, yang paling tepat yaitu kita menggunakan cara eliminasi. Pada persamaan A dan B, kita masukkan persamaan A terlebih dahulu, di mana 10x plus 2y sama dengan 300. Kemudian persamaan B, 3x plus 2y sama dengan 120. Kemudian kita kurangi. Di sini menjadi 7x sama dengan 180. Di mana x sama dengan 180 dibagi 7 sama dengan 25,7. Kemudian ini sudah didapat nilai x-nya. Sekarang kita akan mencari nilai y, di mana nilai y-nya yaitu dari nilai x ini kita masukkan dalam persamaan pertama. Sekarang kita ke cara substitusi. Kita substitusi nilai x ini ke dalam persamaan yang pertama, sehingga 10x plus 2y sama dengan 300. Kita masukkan nilai x-nya ini yaitu 10 dikali 25,7 ditambah
2Y sama dengan 300. 2Y sama dengan 300 dikurang 257. 2Y sama dengan 43. Nilai Y di sini sama dengan 43 dibagi 2 sama dengan 21,5. Kita sudah mendapatkan ini adalah nilai X-nya, kemudian ini adalah nilai Y-nya. Nilai 25,7 ini adalah maksri dari yang ketiga, kemudian yang ini adalah titiknya, yaitu yang keempat. Sekarang kita akan menentukan apakah antara kendala A dan kendala B, atau kendala B atau kendala C yang akan memenuhi kriteria. Sekarang kendala A dan kendala B sudah kita tahu bahwa kendala A dan kendala B tidak memenuhi kriterianya karena di luar dari batasnya ini. Kemudian kita akan cari kendala B dan C. Persamaan yang B yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan, atau kita tulis sama dengan 120. Kemudian C yaitu 2X plus 2Y sama dengan 100. Kita kurang, ini adalah X sama dengan 20. Karena sudah kita dapatkan nilai X-nya, kemudian kita mencari nilai Y-nya, yaitu kita masukkan nilai X-nya ke persamaan yang ketiga, di mana 2 dikali 20 plus 2Y sama dengan 100, di mana 2Y sama dengan 100 dikurang 40, 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Ini adalah nilai Y-nya, sehingga didapat pada titik 20,30. Kita akan mengetahui nilai Z atau keuntungan yang paling besar yang didapatkan dari nilai kendala, dari kedua kendala ini. Kemudian kita masukkan nilai Z sama dengan 400 dikali S, yaitu kita masukkan nilai kendala yang pertama itu 25,7 ditambah 100 dikali 21,5, 10.280 ditambah 2.150, kemudian sama dengan 12.430. Ini J4, kemudian kita cari J5, itu 400 dikali 20 ditambah 100 dikali 30. Di sini hasilnya 8.000 ditambah 300 sama dengan 11.000. Sekarang sudah kita dapat nilai Z4 dan Z5. Tadi sudah kita hitung nilai Z1 yaitu 0, kemudian Z2 nya yaitu 5.000, atau kita rupiahkan itu jadi 5 juta. Kemudian Z3 nya itu sama dengan 12 juta. Sekarang sudah kita tahu bahwa keuntungan yang paling besar dari kendala di sini yaitu
terdapat di Z4, yaitu sebanyak 12.430 dengan mesin produksi dari nilai X-nya itu 25,7 dan nilai mesin yang diproduksi dari nilai Y yaitu 21,5, sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak 12.430. Dari hasil nilai X dan Y ini kita tahu bahwa ini tidak logis karena dalam pecahan desimal 25,7 dan 21,5. Jadi kita akan melakukan pembulatan. Dari nilai X sama dengan 25,7 dan Y sama dengan 21,5, tidak mungkin kita menggunakan nilai ini karena nilai ini bersifat pecahan. Dalam memproduksi mesin pertanian tidak mungkin atau tidak pasti kita memproduksi dalam bentuk pecahan, sehingga kita akan melakukan pembulatan. Keuntungannya di sini yaitu Z sama dengan 12.430. Dari nilai X dan Y yang pecahan ini, kita misalkan atau kita menggunakan alternatif sebanyak setidaknya 4 buah. Yang pertama, X kita bulatkan menjadi 26 dan Y kita bulatkan menjadi 22. Kemudian alternatif yang kedua, X kita bulatkan ke atas menjadi 26 dan Y kita bulatkan ke bawah menjadi 21. Dan alternatif yang ketiga, X sama dengan 25, yaitu kita bulatkan ke bawah, kemudian Y kita bulatkan ke atas menjadi 22. Dan alternatif yang keempat, X sama dengan 25 kita bulatkan ke bawah dan Y kita bulatkan ke bawah menjadi 21. Kemudian dari persamaan yang A tadi sama dengan 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian B sama dengan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan dan C sama dengan 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Dari persamaan yang A ini kita masukkan ke dalam relatif atau yang persamaan yang pertama ini. Kita misalkan yang pertama ini, yaitu kita masukkan 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 22. Ini nilainya tidak boleh lebih dari 300, sehingga di sini menjadi 260 ditambah 44, sehingga menjadi 304. Karena nilainya lebih dari 300, jadi pada pembulatan yang pertama itu tidak digunakan. Kemudian untuk persamaan yang pertama kita masukkan di sini yaitu 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 21 sama dengan 304 sama dengan 304. Kemudian untuk persamaan yang selanjutnya yaitu 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 294. Jadinya 294 ini yaitu masih kurang dari 300, berarti ini memenuhi. Sedangkan yang 304 ini itu tidak memenuhi karena lebih dari 300. Kemudian kita coba dengan persamaan yang kedua yaitu 3 dikali 25
yang memenuhi itu ada 1, 2, 3, dan yang tidak memenuhi itu yang alternatif yang pertama, yaitu bulatan yang ke atas. Sekarang kita sudah dapat pembulatan yang ke atas ini hasilnya tidak memenuhi, sedangkan pembulatan yang ke bawah ini memenuhi. Sekarang kita akan memasukkan ke dalam persamaan untuk mencari keuntungannya. Z sama dengan 400 dikali 25 ini. 25 ditambah 100 dikali 22 sama dengan ini 10.000 ditambah 2.200 sama dengan 12.200 atau 12.200.000. Pembulatan yang kecil yaitu Z sama dengan 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 21 sama dengan 10.000 ditambah 2.100 sama dengan 12.100 atau 12.100.000. Jadi keuntungan yang paling besar yaitu keuntungan sebanyak 12.200.000 pada pembulatan 25 dan 22. Jadi kesimpulannya, memproduksi mesin X atau mesin dodol sebanyak 25, kemudian memproduksi mesin Y atau mesin pemotong keripik sebanyak 22, sehingga keuntungan yang diperoleh sebanyak 12.200.000. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.